mudah. Jadi yang pertama adalah hot transfer yang akan terjadi adalah pertukaran bintang antara Zevalente dari Persebaya dengan Gustavo Almeida dari Arema. Ini cukup menarik mengingat posisi Zevalente sebagai playmaker, sedangkan Gustavo Almeida adalah sebagai striker yang sementara ini menjadi top scorer. Artinya memang ada dua kebutuhan klub yang saling terpenuhi oleh keduanya. Ketika Arema membutuhkan sosok seorang playmaker, sedangkan Persebaya membutuhkan sosok seorang goal getter yang haus gol gitu kan bagi para pendukungnya. Jadi apakah ini akan terjadi? Sangat besar kemungkinan ini akan terjadi mengingat yang pertama adalah bapak dari Zevalente menjadi pelatih Arema, artinya membuka peluang untuk terjadinya hot transfer ini. Lalu yang kedua masuknya Juran Fernandes. Jadi ketika setelah Zevalente ditukar oleh Gustavo Almeida, maka yang kedua adalah Dusan Stefanovic. Ketika fungsi Dusan sebenarnya sangat krusial sebagai back tengah kan, tetapi melihat permainan Persebaya belakangan ini cukup sulit ternyata Dusan menyesuaikan melakukan cover di belakang. Apalagi 3 gol dari Persib kemarin, Dusan agak cukup kerepotan membaca lari dari seorang David da Silva. Maka ada kemungkinan memang manajemen maupun pelatih pun menghendaki untuk mengganti Dusan. Nah, besar kemungkinan adalah Juran Fernandes yang dari PSM hari ini. Jadi Juran pemain yang berkapasitas, lalu memiliki kemampuan yang cukup bagus sebagai back center tengah yang cukup bisa mengcover kebutuhan Persebaya. Dan ini cukup penting buat buat Persebaya maupun PSM dalam kondisi krisis finansial yang agak berat ketika Juran ini tidak terkurangi. Artinya tidak dikurangi Juran, maka finansial PSM akan semakin parah. Lalu yang ketiga adalah opsi mengganti, bahwa ketika Zevalente keluar maka yang harus ditarik menjadi playmaker ini ada kemungkinan 3 kan gitu. Jadi antara Son Heung-min, Andre Octaviansa atau So Yamamoto yang sempat memunculkan polemik dengan menampilkan di Instagramnya terima kasih GPT bersama istrinya, memang munculkan polemik akankah keluar. Nah, sampai malam ini memang kelihatannya pelatih dan pihak manajemen masih berusaha ngandoli seorang So Yamamoto, mengingat So Yamamoto perannya cukup krusial ketika Zevalente jadi ditukar menjadi Gustavo Almeida. Maka posisi krusial di tengah ini harus ditutupi oleh seorang So Yamamoto. Itu yang potensial yang ketiga, artinya mempertahankan So Yamamoto. Lalu yang keempat adalah potensial munculnya duo Sayuri, kakak beradik ini yang menjadi hot transfer juga hot transfer musim tengah ini, ketika Jakob Sayuri dan Yance Sayuri, yang mana Jakob Sayuri pada posisi back yang bisa mengcover antara posisi back kiri dan kanan antara Reva Adi Utama maupun Arif Catur. Sedangkan Yance Sayuri akan menggantikan posisi So Yamamoto sebagai sayap kanan ketika So Yamamoto ditarik menjadi AMC atau gelandang serang tengah. Nah, ini yang artinya sangat mungkin duo Sayuri ini akan muncul di kandang Persebaya karena sekali lagi PSM sedang mengalami krisis finansial. Dan ini yang menjadi bahasan saya kali ini, bahwa hot transfer ini, jika ini yang terjadi, saya yakin bahwa Persebaya menapaki peringkat atas, papan atas juga sudah cukup. Demikian, dan sedangkan lini yang lain, sekali lagi Joseph Gambao di dua hari terakhir menyatakan bahwa akan memaksimalkan seluruh potensi senior maupun junior yang ada saat ini. Demikian.